Ustadz ini dibilang Wahabi cuma karena dia nggak tahlilan. Ustadz itu dituduh sesat hanya karena dia bilang berdoa di kuburan itu bisa jatuh ke syirik. Padahal semua yang dia sampaikan punya dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tetap aja dicap sesat. Kenapa ya bisa begitu? Seolah-olah kalau kamu nggak ikut acara haul, nggak ikut yasinan, nggak ziarah ke makam wali, maka kamu bukan bagian dari ahlu sunnah. Seolah-olah kebenaran itu hanya milik tradisi, bukan dalil. Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa istilah Wahabi dipakai sebagai kata ejekan, bahkan hinaan? Kenapa semua ustadz yang kritis terhadap budaya keagamaan langsung dicap keras, radikal, bahkan teroris? Padahal kalau kamu telusuri, mereka juga sholat, juga puasa, juga cinta Rasul. Mereka juga ikut Quran dan sunnah. Lalu kenapa mereka tetap dibenci? Apa salah mereka sebenarnya? Lebih parahnya lagi, banyak orang yang gak ngerti apa-apa tentang Wahabi, tapi ikut-ikutan nyinyir. Mereka gak pernah baca satupun buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi sudah berani menuduh bahwa dia biang perpecahan Islam. Lucu banget, seseorang yang ingin memberantas syirik malah dituduh merusak Islam. Maka hari ini kita akan bahas semuanya secara terbuka, jujur, dan netral, tanpa fanatisme, tanpa taklil, tanpa propaganda. Karena di zaman ketika label lebih penting daripada kebenaran, kita butuh keberanian untuk berpikir jernih. Siapakah sebenarnya Wahabi? Kenapa mereka muncul? Dan siapakah yang pertama kali menyebarkan istilah itu? Video ini mungkin akan membuat kamu tidak setuju sama sekali. Tidak satu hal pasti, setelah nonton sampai habis, kamu akan lebih paham dan tidak mudah menuduh orang sesat hanya karena beda cara. Di video ini kita akan bahas siapakah sebenarnya pendiri Wahabi dan apa tujuannya, kenapa ajarannya banyak disalahpahami dan dituduh keras, apakah benar Wahabi itu musuh ahlu sunnah, bagaimana propaganda barat dan kolonial membesar-besarkan istilah ini, dan yang paling penting, apakah Wahabi itu aliran baru atau hanya label untuk orang-orang yang kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah sebenarnya Wahabi? Ketika kita mendengar istilah Wahabi, sebagian orang langsung berpikir tentang kelompok yang keras, radikal, atau bahkan anti tradisi. Tapi tahukah kamu, sebenarnya istilah Wahabi bukanlah sebutan yang lahir dari pengikutnya sendiri. Mari kita mulai dari awal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau lahir tahun 1703 Masehi di wilayah Najd yang sekarang bagian dari Arab Saudi. Beliau adalah seorang ulama mazhab Hambali yang hidup di tengah kondisi umat Islam yang saat itu penuh dengan praktik-praktik penyimpangan dalam beragama. Bayangkan, di kampung-kampung dan kota-kota, orang banyak datang ke kuburan untuk meminta rezeki, keturunan, bahkan keselamatan hidup. Ada yang mengusap batu, mencium nisan, melempar koin ke sumur, dan menggantungkan kain di pohon agar hajatnya terkabul. Mereka berdoa kepada orang mati, bukan kepada Allah semata. Bahkan ada yang meyakini benda keramat bisa membawa berkah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak tinggal diam. Beliau bukan pembenci tradisi, tapi menjaga tauhid. Beliau mengajak masyarakat kembali kepada inti Islam yang sejati. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa, hanya Allah yang tepat bergantung, bukan kuburan, bukan jimat, bukan benda-benda yang tak berdaya. Penolakan datang dari banyak arah. Tapi sebenarnya yang sering terjadi dalam sejarah, orang yang mengajak pada kebenaran seringkali justru dimusuhi oleh orang-orang yang merasa terusik. Bukan hanya rakyat awam yang tersinggung, para penguasa lokal, tokoh adat, dan sebagian tokoh agama merasa ancaman terhadap otoritas mereka. Kenapa? Karena praktik-praktik yang dianggap syirik itu sudah menjadi industri dan sumber pengaruh sosial, mulai dari ziarah berbayar, ritual-ritual tahunan, hingga jual beli jimat. Jadi apa yang dilakukan? Mereka melabeli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan sebutan yang merendahkan, Wahabi. Diambil dari nama ayahnya Abdul Wahab, agar berbeda dari tradisi umum penamaan ulama Islam yang biasanya pakai nama sendiri, bukan nama ayah. Istilah Wahabi bukan pengakuan dari pengikutnya, tapi justru senjata politik untuk menjatuhkan orang dari ajaran beliau. Sama seperti tuduhan kaum Padri di Indonesia yang difitnah oleh penjajah, padahal mereka ingin memperbaiki akidah. Jadi siapakah sebenarnya Wahabi? Mereka adalah para ulama dan da'i yang mengikuti jejak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyeru pada tauhid, menjauhi syirik, dan kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi karena dakwanya tegas, jujur, dan menyentuh akar penyimpangan, maka
Beliau difitnah, dicaci, dan diciptakanlah narasi-narasi palsu agar masyarakat menjauh. Kalau kamu lihat lebih dalam, istilah Wahabi itu bukan identitas ilmiah, bukan mazhab resmi, dan bukan aliran tersendiri, tapi lebih mirip cap buruk yang ditempelkan kepada siapa saja yang ingin kembali ke ajaran murni Islam. Kalau kamu buka media sosial, nonton debat di TV, atau dengerin obrolan warung kopi, kamu pasti pernah dengar kalimat ini. Jangan dengerin dia, dia itu Wahabi, suka ngafir-ngafirin orang, atau yang lebih kasar ataupun lebih kejam lagi, Wahabi itu ekstrim, keras, nggak cinta damai. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita lihat langsung dari sumbernya. Apakah yang sebenarnya diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya seperti kitab At-Tauhid, Kasyafut Asyubahat, dan salah satu usul, tidak ada satupun ajaran yang menyeru untuk memerangi orang Islam hanya karena berbeda mazhab. Beliau sangat tegas membedakan antara orang yang keliru karena ketidaktahuan dengan orang-orang yang benar-benar melakukan syirik besar secara terang-terangan dan sadar. Misalnya begini, kalau ada orang yang sholat tapi juga minta-minta ke kuburan, maka beliau tidak langsung mengafirkan. Beliau menjelaskan dulu dengan ilmu, memberikan dalil, menyampaikan pelan-pelan. Kalau setelah itu masih ngotot menyekutukan Allah, barulah beliau menyebut itu sebagai syirik besar yang membatalkan keislaman. Jadi dakwah beliau berdasarkan ilmu dan hujah, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kemarahan. Lalu kenapa dituduh ekstrim? Nah, ini yang menarik. Label keras dan ekstrim itu bukan berasal dari isi ajaran, tapi dari cara musuh-musuh Islam menarasikan ajaran itu. Mereka ambil sepotong kutipan, potong konteks, lalu lempar ke publik agar terlihat kejam. Misalnya ada kelompok yang marah karena dakwah tauhid ini mengganggu bisnis mereka. Misalnya ziarah keramat, haul besar-besaran, atau pengutusan tokoh tertentu. Maka dibuatlah opini Wahabi itu memecah belah umat. Padahal faktanya Wahabi tidak pernah menyeru umat Islam untuk saling bunuh. Yang diajarkan adalah menjauhi syirik dan kembali pada tauhid yang murni. ISIS dan kelompok radikal, apakah itu Wahabi? Banyak orang juga mencampur adukkan dakwah Wahabi dengan gerakan teror seperti ISIS, Al-Qaeda, atau sejenisnya. Padahal kenyataannya ISIS tidak mewakili dakwah tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka justru mengambil dalil semaunya, menebar teror dan menghalalkan darah muslim lain tanpa ilmu. Bahkan para ulama Saudi dan keturunan Syekh sendiri mengutuk keras aksi-aksi teroris itu. Jadi menyamakan Wahabi dengan ISIS itu seperti menyalahkan Imam Syafi'i karena ada orang yang ngaku-ngaku mengikuti mazhab Syafi'i tapi suka mencuri. Logikanya jelas salah. Kenapa salah? Paham terus terjadi karena banyak orang yang nggak pernah belajar langsung dari kitabnya, tapi percaya pada opini dan propaganda. Mereka nggak tahu bahwa Wahabi bukan ajaran tanpa belas kasih. Justru dakwah ini mengajak manusia untuk memuliakan Allah, menghormati Rasul dengan meneladaninya, bukan memujanya berlebihan. Dan ingat, menyuarakan tauhid dengan tegas bukan berarti kasar. Justru itu tanda cinta yang sejati. Jadi kalau hari ini kamu masih berpikir bahwa Wahabi itu identik dengan kekerasan, mungkin yang harus kamu ubah pertama kali bukan keyakinan mereka, tapi sumber informasi yang selama ini kamu percaya. Dari gerakan dakwah jadi sasaran politik pada abad ke-18 dan ke-19, ketika dakwah tauhid mulai menyebar ke berbagai negara muslim, kolonialisme Eropa sedang giat-giatnya menjajah dunia Islam. Inggris di Mesir, India dan Hijaz, Belanda di Indonesia, Prancis di Aljazair dan Maroko. Mereka melihat gelombang dakwah pembaruan seperti gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ancaman besar. Kenapa bisa begitu? Karena dakwah tauhid itu membongkar syirik dan tahayul, mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan bertauhid murni, menolak tunduk pada penjajah. Maka kolonial menciptakan narasi siapapun yang menyeru tauhid murni, memerangi syirik dan menyeru jihad melawan penjajahan, maka dia adalah Wahabi. Dan Wahabi itu berbahaya.
contoh dari sejarah Indonesia. Perang Padri di Sumatera Barat dipimpin oleh Haji Miskin, Tuanku Nan Receh, dan Tuanku Imam Bonjol adalah gerakan dakwah tauhid. Mereka dicap Wahabi oleh Belanda untuk menciptakan kesan buruk. Padahal mereka bukan murid langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi karena ajarannya mirip, yaitu menyeru tauhid dan memberantas kebiasaan kufarat, maka langsung diberi label negatif. Dan propaganda ini terus diwariskan sampai sekarang. Di buku pelajaran media massa, bahkan ceramah-ceramah umum, istilah Wahabi terus dikaitkan dengan kekerasan. Bahkan di sebagian negara muslim sendiri, siapapun yang menyeru tauhid dianggap ancaman. Padahal sebenarnya Wahabi itu bukan aliran teroris, bukan gerakan politik, bukan mazhab baru, tapi hanya sebuah julukan propaganda untuk siapapun yang ingin kembali ke Islam yang murni. Jadi kalau kamu dengar istilah Wahabi, tahan dulu penilaianmu. Jangan cepat percaya pada label, karena bisa jadi yang kamu anggap sesat justru sedang menyelamatkan akidahmu. Sekarang kamu tahu bahwa istilah Wahabi bukan sekedar sebutan, tapi senjata, bukan label netral, tapi cap yang sengaja ditempelkan untuk menakut-nakuti. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari kita percaya begitu saja tanpa pernah periksa apa sebenarnya yang diajarkan oleh orang yang dicap Wahabi itu. Kita terlalu mudah menilai cuma karena ada ustadz yang gak tahlilan langsung kamu bilang dia Wahabi. Cuma karena ada ustadz yang bilang minta-minta di kuburan itu syirik, langsung kamu tuduh dia sesat. Padahal belum tentu dia benci tradisi, bisa jadi dia hanya cinta tauhid. Istilah Wahabi bukan berasal dari pengikutnya sendiri, tapi diciptakan oleh lawan-lawan politik dan agama sebagai cap negatif. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama Hambali yang mendakwakan tauhid murni, bukan menciptakan aliran baru. Yang ketiga, tuduhan bahwa Wahabi suka mengkafirkan, memerangi muslim atau keras, tidak sesuai dengan isi kitab-kitab beliau. Yang keempat, propaganda negatif terhadap Wahabi dibesar-besarkan oleh kolonial dan musuh Islam untuk memecah belah umat dan menggamburkan dakwah tauhid. Yang kelima, Wahabi bukan teroris, bukan ISIS, dan tidak menyimpang dari Ahlus Sunnah. Mereka hanya tegas dalam tauhid dan berhati-hati terhadap bid'ah dan syirik. Jadi masalah utamanya bukan Wahabi, tapi apakah kita mau kembali ke Islam murni yang bersumber dari Quran dan Sunnah, tanpa tambahan budaya dan ritual buatan manusia. Maka sebelum kamu menilai seseorang sesat, sebelum kamu mencap dia Wahabi, radikal, atau anti tradisi, tanya dulu apa benar yang dia sampaikan bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah, atau hanya karena beda selera denganmu. Karena bisa jadi orang yang kamu tuduh Wahabi itu justru lebih cinta Rasul, lebih cinta Islam, dan lebih menjaga tauhid daripada dirimu sendiri. Yuk, buka pikiran kita, belajar lagi, jangan malas baca, jangan cepat marah, karena dalam Islam, kebenaran itu bukan milik kelompok, tapi milik Allah. Dan seringkali yang kamu kira sesat justru sedang menyelamatkanmu. Jangan lupa like video ini kalau menurutmu penting dibahas. Subscribe channel ini untuk konten sejarah dan pemikiran Islam yang mencerahkan dan berimbang. Dan share video ini ke teman-teman atau keluargamu biar mereka juga nggak terjebak dalam kebencian buta dan label palsu.